Pemirsa, sejumlah kalangan mengapresiasi stimulus yang diberikan pemerintah untuk sektor properti pada tahun ini, di mana bantuan tersebut dinilai berhasil mendorong pertumbuhan industri properti di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah kalangan sangat mengapresiasi berbagai stimulus yang diberikan oleh pemerintah bagi sektor properti pada tahun ini, di mana bantuan tersebut dinilai telah mendorong pertumbuhan industri properti sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan berbagai bantuan untuk 174 industri properti, khususnya segmen rumah tapak, di mana pembebasan PPN 10% bagi produk siap huni dianggap telah menjadi relaksasi yang baik dan menguntungkan bagi para pengembang dan konsumen. Sementara itu, pertumbuhan segmen pasar apartemen pada kuartal 1 2021 dinilai masih relatif stabil. Hal ini terlihat dari beberapa hal, diantaranya ialah kombinasi keterjangkauan harga, kemudahan cara bayar, serta kedekatan lokasi dengan transportasi publik. Adapun saat ini, para pelaku usaha masih fokus pada pemasaran produk-produk existing dan peluncuran sejumlah produk terbaru. Bahkan untuk kawasan Bodetabek, suplai unit apartemen yang dipasarkan berjumlah sekitar 24.000, dengan lokasi suplai baru terbanyak dari wilayah Tangerang. Berbagi sumber, Aidek Channel. Ya, pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Di segmen ini kita akan bahas topik yang berbeda, dampak insentif bagi industri properti. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Yogi Surya Perdana yang merupakan analis PT Pevindo. Pak Yogi, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak, baik Pak. Terima kasih Pak Yogi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Yogi, topik kita adalah dampak insentif bagi industri properti. Bagaimana Pevindo melihat semenjak dari adanya pandemi COVID-19, insentif apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu sektor ini di tengah keterpurukannya akibat pandemi COVID-19, Pak Yogi? Ya, Pak David. Jadi mungkin seperti yang sudah kita ketahui, memang ada dua insentif ya yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membantu sektor properti. Yang cukup signifikan yakni salah satunya adalah insentif perpajakan, yakni relaksasi terkait dengan pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN. Lalu yang kedua adalah terkait dengan relaksasi loan to value atau DP ya, down payment, dan juga pencairan kredit ke developer. Nah, kedua insentif atau program relaksasi ini adalah menurut pandangan kami cukup signifikan dampaknya terhadap sektor properti ya, di tengah keterpurukannya akibat dampak pandemi. Di mana yang pertama terkait dengan tax insentif atau PPN ya, terkait dengan insentif PPN, di mana hal ini menurut pandangan kami dapat menggairahkan istilah prapenjualan unit properti. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena memang di sini nanti PPN-nya ditanggung oleh pemerintah, di mana 5-10% dari PPN, tarif PPN itu akan ditanggung oleh pemerintah tergantung harga dari unit properti itu sendiri. Di mana kalau sampai dengan 2 miliar, 10% sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah, atau 100% ya, 100% dari 10% PPN akan ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan mulai dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar dari harga properti, 50% dari tarif 10% PPN tersebut akan ditanggung oleh pemerintah. Hal tersebut tentu akan berdampak terhadap harga properti yang harus ditanggung oleh customer, di mana menurut pandangan kami hal tersebut dapat menurunkan harga properti sampai dengan 5-10%. Nah, ini tentu akan sedikit banyak membantu dari segi daya beli customer ya di tengah pandemi ini, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja prapenjualan dari developer. Namun di sini kami cermati juga sebenarnya ada sedikit ininya ya, di mana insentif PPN ini hanya bisa berlaku untuk properti yang siap diserah terimakan sampai dengan Agustus 2021. Jadi mulai berlaku dari Maret 2021 sampai dengan Agustus 2021, di mana insentif pajak ini hanya berlaku apabila unit properti tersebut dapat diserahkan oleh developer ke pelanggan itu sampai dengan Agustus 2021. Dan ini hanya boleh dilakukan di pasar primer ya, bukan di sekunder. Jadi kalau kami sebut pasar primer adalah di mana customer beli langsung unit propertinya tersebut dari developer dan bukan dari
penjual sebelumnya ya, atau pembeli sebelumnya, atau secondary market ya. Jadi ini peraturannya hanya berlaku untuk primary market. Itu untuk yang insentif perpajakan, Pak David. Sedangkan yang kedua yang menurut pandangan kami juga cukup signifikan dampaknya ke sektor properti adalah terkait dengan relaksasi DP atau LTV, loan to value. Di mana sebelumnya itu down payment itu bisa persyaratan down payment itu adalah 5 sampai dengan 15%. Di saat ini sampai dengan Desember 2021 terdapat relaksasi down payment hingga 0% Pak David. Itu baik KPR maupun KPA, dan itu pun namun ini tidak sepenuhnya langsung bisa diberlakukan gitu saja, karena untuk relaksasi DP 0% ini balik lagi adalah sepenuhnya diskresi dari perbankan. Jadi tergantung dari gimana nanti hasil underwriting kredit dari perbankan tersebut ke yang mengajukan KPR ataupun KPA. Jadi bisa saja 0% ini ditolak saja oleh perbankan gitu ya. Iya. Tapi setidaknya dari peraturan dari Bank Indonesia sudah memberikan relaksasi atau lampu hijau untuk perbankan memberikan loan to value atas KPR maupun KPA itu 100 sampai dengan 100%, di mana sebelumnya itu di cap ya 85 sampai 95% seperti itu. Ya, Pak Yogi, yang menarik adalah dari sisi PPN tadi dengan jangka waktu Maret sampai Agustus, dan ini berlaku hanya untuk rumah yang ready stock saja. Tadi Pak Yogi yang Anda jelaskan. Bagaimana tantangannya Pak, termasuk kepada developer yang memiliki produk properti yang ready stocknya jumlahnya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga mereka tidak mendapatkan dari insentif ini? Iya, nah itu yang cukup menarik Pak David. Menurut pandangan kami terkait dengan insentif pajak ini, itu memang sangat benefit atau sangat menguntungkan bagi developer yang memiliki persediaan atau ready stock yang banyak ya, yang cukup banyak, ataupun seandainya belum ready stock tapi progres konstruksinya sudah hampir mencapai, udah hampir selesai gitu ya. Itu kami melihat insentif pajak ini menguntungkan mereka. Tapi di sisi lain bagi developer yang bisa dikatakan ready stocknya sangat sedikit atau mungkin tidak ada sama sekali, memang akhirnya insentif pajak ini tidak bisa mereka manfaatkan atau tidak bisa mereka rasakan. Seperti itu Pak David. Hanya kepada cukup terdampak kepada developer yang besar dalam hal ini Pak Yogi? Tidak hanya developer yang besar saja, ke seluruh developer yang memang memiliki ready stock tersebut. Memang kuncinya di sini adalah persediaan yang siap diserah terimakan ke pembeli atau ke customer, sampai di mana serah terimanya itu bisa dilakukan paling lambat di Agustus 2021, Pak David. Ya, maksudnya dalam hal ini ada jaminan tidak developer besar ini memiliki produk properti ready stocknya lebih banyak jika dibandingkan dengan para developer skala menengah dan kecil, Pak Yogi? Betul, Pak David. Nah, kalau menurut pengamatan kami, tentu developer besar yang memiliki modal yang besar juga ya, dan juga arus kas yang lebih besar itu lebih diuntungkan. Mengapa kami mengatakan demikian? Karena seandainya pun tidak sepenuhnya ready stock ataupun beberapa unit properti itu sudah hampir mencapai selesai konstruksinya atau 90% gitu ya. Menurut pandangan kami, developer besar ini memiliki modal dan kapasitas keuangan yang lebih kuat untuk, let's say, mengakselerasi konstruksinya sehingga mereka bisa memastikan persediaan tersebut bisa terdeliver sampai dengan Agustus 2021. Di sisi lain, buat developer yang mungkin lebih kecil, modalnya lebih kecil, dan juga kemampuan di dalam mengenerate arus kas yang lebih kecil, tentu memiliki kapasitas yang lebih kecil juga di dalam, let's say, mengakselerasi progres konstruksi sehingga bisa di-delivery sampai dengan Agustus 2021. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak David. Ya, Pak Yogi, menarik, kita akan jeda, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita juga akan bahas apakah Pevindo melihat dampak dari kebijakan ini sudah mulai terasa Pak, terutama dari sisi marketing sales mungkin, termasuk juga kepada beberapa emiten yang sudah tercatat yang ada di sektor ini di Bursa Efek Indonesia. Nanti kita akan lanjutkan Pak Yogi, dan pemirsa tetap bersama kami. Marga Review akan segera kembali sesaat lagi.